Naturalisasi itu sama dengan pemalas karena PSSI tidak membangun pemain-pemain lokal. Cuman mendengar dongeng-dongeng aja nih kita lolos di Melbourne 56 dan katanya lolosnya juga karena keberuntungan. Siapapun pelatih nggak perlu Sintayong, naturalisasi jalan, Indonesia menang. Itu menjadi kemungkinan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para pecinta sepak bola Indonesia, para pecinta timnas Indonesia, para pecinta ataupun penghujat Bung Toel, penghujat Bung Akmal, ataupun yang terbaru ada penghujat Pak Anjas Asmara. Baik teman-teman semua, kita kembali berdiskusi mengenai mengomentari isu-isu ataupun mengomentari perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya timnas, karena timnas saat ini emang sedang lagi hot-hotnya. Malam ini timnas akan bermain melawan Guinea jam 8 waktu Paris untuk Prancis. Kalau untungnya ditayangkan di RCTI. Gak tahu kenapa kok bisa tiba-tiba ditayangkan di RCTI ya. Mungkin ya karena lobby Pak Erick Thohir atau gimana gitu. Tiba-tiba aja. Itulah untungnya kita memiliki ketua umum PSSI yang circle-nya emang udah gokil banget sih, nggak main-main. Circle-nya adalah Gianni Infantino, ketua FIFA. Oke, mari kita diskusikan mengenai ada beberapa yang sangat menarik kita diskusikan, seperti pada intro ataupun cuplikan di depan tadi ya, kalau dilihat ya di depan video ini, bahwa kali ini saya melihat Bung Toel memiliki orang yang bisa disebut satu ataupun keberpihakan dengan Bung Toel, yang dimana Sintayong ini harus dipecat. Yaitu adalah Anjas Asmara, mantan pemain timnas Indonesia di era tahun 70-an. Baik, di video pertama kita cekidot. Pertanyaan Bang soal polemik Sintayong belakangan ini, coba komentarnya apa Bang? Sintayong itu harus dipecat. Dia tidak bisa mengajarkan anak-anak skill individu untuk buat gol. Kita kebobolan dan kita tidak hanya melihat bola saja, tidak melihat manuvernya orang. Apa yang direkomendasikan dari Justin itu, Justin ini pemain bola bukan? Ketemu sama saya, jadi itu salah besar, ya kan? Dia hanya parkir bus. Apa yang mau dibela-bela sama si Justin itu? Ingin ku berkata kasar, ingin berkata misuh pada Anjas Asmara, tapi beliau adalah orang tua usia 75 tahun, maka kita sedikit redamkannya. Katanya Sintayong mesti dipecat. Apa itu Sintayong berarti nggak becus? Sintayong parkir bus, susah mencetak gol getter. Aduh, mohon maaf nih buat Pak Anjas Asmara. Di Piala Asia U23 kemarin, saya rasa timnas kita dari 6 pertandingan, 6 pertandingan itu 4 diantaranya kita mencetak gol. Artinya ya tim kita mudah mencetak gol. Kita tidak bisa mencetak gol ketika melawan Qatar di babak pertama penyisihan dan melawan Uzbekistan, dan dimana kita masing-masing kalah 2-0. Lawan Qatar itu kita masih serempel lah. Lawan Uzbek emang kita susah banget sih. Lawan Australia itu kurang kuat gimana, kita menang 1-0. Walaupun bukan striker yang cetak gol ya. Lawan Jordania itu permainan terbaik yang pernah aku lihat timnas U23 selama ini. Pegang bola lawannya Jordania, tim Timur Tengah yang selalu. Jordania itu untuk tim seniornya aja di Piala Asia kemarin masuk final, kalah 3-0 sama Qatar ya. Dibantai habis 1-4. Itu diobok-obok tuh Jordania. Witan, Marcelino Ferdinand, terus Komang Teguh ya. Lawan Korea Selatan, kita berani pegang bola. Emang sih kita kebobolan juga, tapi kita bisa mencetak gol lewat golnya, gol getter kita, Rapel Strike. Jadi kita gampang mencetak gol. Lawan Irak, kita mencetak gol juga. Jadi Pak Anjas ini udah
Terus dia menyinggung Coach ini gak tahu video kapan ya, mungkin dia mendengarkan podcastnya Coach Justin gitu, bisa jadi. Terus dia menanggapi, merespon, Coach Justin kau diskusi sama Pak Anjas di Aiman gak akan nyambung, yang ada dia emosi. Oke, teman-teman semua, kita lanjut pada video berikutnya. Guys, masih di Pak Anjas Asmara. Saya ketemu Erick Thohir waktu lawan Vietnam di GBK. Saya bilang, Erick, ini pelatih apa ini? Kan Anda bilang, beda pertandingan pertama sama yang di Vietnam, yang menang 3-0. Saya bilang, ini pelatih apa? Pak Jokowi punya uang. Kenapa tidak panggil Guardiola? Anjir. Sempunan disuruh panggil Guardiola. Apa dulu, Kak? Aduh, ya kita harus memaklumi ya. Tetap bagaimanapun kita mesti memaklumi. Pak Anjas ngomong ini usia 75 tahun. Jokowi diminta untuk memanggil Guardiola. Jokowi punya uang, kenapa nggak panggil Guardiola? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, istighfar dulu ya Pak, istighfar Pak. Pertanyaannya, nggak mungkin Guardiola mau melatih timnas Indonesia. Jangankan timnas Indonesia, mungkin timnas Spanyol juga dia tolak juga, belum saatnya. Karena Guardiola itu pertama dari segi gaji, kedua dari segi pemain. Lihat aja ketika Guardiola jadi pelatih Barca Munchen saat ini City, itu diberi kebebasan dalam merekrut pemain. Punya banyak uang, udah bebas. Sumpama kita berandai-andai menghayal ya, kita mimpi di siang bolong nih, Guardiola pelatih timnas Indonesia dengan kondisi anggap pemain yang sangat diinginkan oleh lokal Pret. Guardiola melatih timnas Indonesia dengan komposisi pemain Liga 1 semua. Saya nggak yakin bisa menjuarai, jangankan Piala Asia, Piala AFF gak mungkin juga. ini pernyataan paling lucu ketika diskusi dengan Aiman ini. Minta Guardiola dari segi finansial gaji, itu Guardiola digaji berapa tuh? Guardiola tuh gajinya di angka 300M sekian loh selama semusim. Sintayong satu bulannya cuma 2M, 2 kali 12 24, cuma 24 miliar. Lah Guardiola 300 miliar mau ngutang ke Cina, untuk Pak Jokowi ngutang ke Cina sewa pelatih Guardiola. Nah, ini sangat. Lagian pula Erick Thohir pernah menjadi presiden Inter Milan waktu itu, belum tentu mampu pakai Guardiola, belum tentu. Aduh. Kenapa kami tidak dapat pelatih yang terbaik di dunia? Will Kurver itu, Ratu Juliana yang panggil dia untuk melatih Indonesia. Pilih lagi. Ratu Juliana yang panggil dia untuk Indonesia. Jadi pemain kita ini tidak pintar. Sin hanya parkir bus. Perhatiin dia main parkir bus. Parkir bus maksudnya? 11 pemain kita berdiri di situ semua. Oke. Kita tidak bisa bikin gol. Coba lihat. Pemain strikernya naturalisasi itu cuma yang nomor 11 itu siapa? Stroik. Yang lainnya kamu lihat sendiri, menang bola ke langit ke-7 semua itu. Aduh, saya nggak tahu siapa yang dimaksud ya ketika dia jadi pemain timnas. Katanya pelatih Ratu Juliana kirim ke Indonesia kuil persiapan, bisa nggak tahu pelatih terbaik dunia, skill di dunia, mengajarkan 1001 cara skill di kotak penalti. Ya saya nggak tahu ya, dia bisa berkomentar. Cuma kalau dibalikin, jadi seakan-akan Pak Anjas Asmara ini dia pemain terhebat timnas Indonesia. Apa itu striker timnas nomor 11 Rafael Struijk menendang bola ke langit ke-7? Itu ada gol Rafael Struijk yang sangat bagus itu lawan Korea Selatan. Dan jadi pertanyaan, kenapa ketika waktu Pak Anjas Asmara jadi pemain timnas Indonesia belum pernah masuk Piala Dunia, belum pernah masuk, mungkin lolos Piala Asia, oke.
Apakah pernah lolos ke Piala Asia? Apakah juara Piala Asia? Belum pernah juga. Artinya ya emang pada waktu itu kita juga ketinggalan jauh juga. Lagi-lagi yang menjadi juara, yang jadi masuk ke Asia itu ya Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, mungkin Arab Saudi, Iran gitu ya. Jadi seakan-akan Pak Anjas ini paling hebat itu ya. Padahal ya pada zaman dia juga nggak ada prestasi sampai jauh sejauh mana. Olimpiade juga kan katanya hanya masuk kualifikasi lewat jalur WO. Nah kita timnas Indonesia saat ini betul-betul berjuang pada habis untuk mencapai Olimpiade ini. Begitulah guys, teman-teman semua. Tapi ini untuk bahan diskusi ya, bahan diskusi perenungan kita ya. Jadi tetap kita mesti objektif dalam berkomentar. Oke, ke kita video berikutnya nih. Apa yang disampaikan oleh Pak Anjas ini ada cukup menarik juga. Siapa ini? Dibantah ya. Oke, ini video berikutnya ya, mungkin video terakhir ya kita diskusikan pada video kali ini ya teman-teman semua. Ini ada dari siapa? Dari Effendi Syahputra, pemilik klub sepak bola. Saya nggak tahu siapa klub mana yang dia miliki, mungkin klub Liga di bawah Liga 1 ya, karena kalau Liga 1 saya yang bukan Liga 1 deh. Dia seakan-akan kita dengarkan ya teman-teman semua, kita dengarkan aja. Sehingga kita meyakini cuman mendengar dongeng-dongeng aja nih kita lolos di Melbourne 56. Dan katanya lolosnya juga karena keberuntungan. Banyak yang WO. Jadi kita menang WO terus sampai ke Melbourne. Hari ini Indonesia lolos dengan perjuangan. Hari ini lolos dengan mengalahkan tim-tim yang kita bermimpi mungkin bisa mengalahkan Korea, bisa mengalahkan Australia. Ini sih sekak ematnya Anjas Asmara sih. Hari ini kita didongengkan dengan dongeng-dongeng bahwa pada zaman dulu kita mengalahkan ini dan sebagainya dengan mimpi, bahkan kita lolos ke Olimpiade itu lewat WO. Ini nyesek sih. Harusnya Pak Anjas Asmara, anjir, gua kena sekak nih. Tapi di sini juga saya melihat Bung Toya juga melihat kena sekak ya. Oke. Bukan lagi mendengar mitos cerita tahun 56 dulu. Nah, kita benar-benar menyaksikan tim kita tampil di Piala Dunia Mini. Amin. Yes. Nanti kita mendengar lagi bukan emang sebenarnya Olimpiade gitu, bukan mendengarkan zaman kapan lah. Cuma ini sih salah satu ungkapan yang cerk banget untuk mungkin di sesi diskusi ini ya, diskusi di iNews ini sangat seru sih. Saya melihat sampai selesai habis, banyak sekali yang pengen saya komentari juga, saya respon juga melalui konten-konten kayak seperti ini. Cuma kayaknya jangan terlalu sering juga sih, karena ini juga ya terlalu panjang juga ya, karena bagaimanapun kita tetap mesti mensupport perjuangan timnas Indonesia ya. Malam ini kita akan main melawan Korea, satu lagi kita akan bermain di Olimpiade yang memang itu pesta olahraga sedunia itu. Emang si puncak tertinggi sepak bola itu adalah Piala Dunia, bukan Olimpiade. Kalau Olimpiade itu kan cabang olahraga lain. Jadi puncak tertinggi misalkan bulu tangkis, puncak tertinggi prestasi bulu tangkis itu sampai Olimpiade, juara Olimpiade itu sempat kok dikatakan oleh Taufik Hidayat kepada si Ginting gitu ya. Kalau udah juara Olimpiade itu udah bener-bener puncaknya gitu. Tapi ya tetap juga, karena Olimpiade saat ini kan memang di kelompok usia ya, usia 23. Mungkin kalau zaman dulu itu senior juga masuk Olimpiade gitu. Tapi ya begitulah. Nanti agenda timnas kita kan Juni itu kualifikasi lawan Irak, lawan Filipina. Kita butuh satu kemenangan lagi untuk bisa masuk ke babak ketiga. Itu kan menuju pintu ke Piala Dunia juga itu. Sangat senang dengan adanya Tom Hai, adanya Martin Paes, nantinya itu sangat benar-benar membuka harapan masyarakat rakyat kita soal sepak bola timnas Indonesia. Oke, terima kasih. Kita diskusikan di kolom komentar, diskusi yang baik-baik, jangan menghujat ya, hujat-hujat yang sopan lah gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.